Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daiva Putri dari kelas 11 PS4, nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya rangkum tentang akar-akar nasional di Indonesia. Nah, akar-akar nasional di Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu lahirnya nasionalisme di Indonesia dan tahap perkembangan nasionalisme di Indonesia. Yang akan saya bahas pertama kali adalah lahirnya nasionalisme di Indonesia. Apa sih sebenarnya nasionalisme? Nah, nasionalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Sedangkan secara etimologi, nasionalisme berasal dari kata nasional dan isme, yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air. Beberapa orang juga mengatakan bahwa nasionalisme adalah pemikiran untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan negara dengan menghargai dan menjiwai budaya, adat istiadat maupun sejarah. Ada dua faktor yang menjadi latar belakang lahirnya nasionalisme di Indonesia, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi perlakuan semena-mena dari bangsa penjajah sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap rakyat Indonesia. Yang kedua, adanya kenangan kejayaan masa lalu, khususnya pada Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, serta kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Yang ketiga, adanya kaum terpelajar atau golongan intelektual akibat adanya politik etis van de Veter. Mereka menjadi pemimpin munculnya organisasi pergerakan nasional Indonesia. Faktor eksternal. Seperti yang diketahui, faktor eksternal adalah faktor dari luar yang menyebabkan tumbuhnya nasionalisme bangsa Indonesia. Antara lain, peristiwa Perang Dunia Pertama menyebabkan para kaum terpelajar mengenai penentuan nasib sendiri. Yang kedua, munculnya dorongan untuk melawan imperialisme Barat karena adanya konflik ideologi antara kapitalisme dan sosialisme. Yang ketiga, lahirnya nasionalisme di Asia dan Afrika memberi inspirasi kaum terpelajar Indonesia bahwa imperialisme harus dilawan. Dan yang keempat, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1904 sampai 1965. Selanjutnya, yang akan saya bahas adalah tahap perkembangan nasionalisme di Indonesia, lebih tepatnya poin kedua. Semenjak ide perubahan dan nasionalisme mulai masuk ke Indonesia, terdapat perubahan dalam menghadapi kolonialisme dan imperialisme. Perubahan tersebut mencakup strategi, pemimpin pergerakan, dan cakupan wilayah gerakan. Perlawanan terhadap kolonialisme tidak lagi ditempuh melalui perjuangan bersenjata, tetapi menggunakan organisasi yang dipimpin oleh kelompok terpelajar dengan cakupan wilayah etnis dan budaya. Selanjutnya, salah satu faktor yang mampu mempersatukan adalah adanya kesadaran nasional. Kesadaran itu mulai bangkit setelah politik etis ditetapkan di Indonesia. Periode itu ditandai oleh munculnya priai baru yang menempatkan pendidikan sebagai kunci perubahan masyarakat. Untuk nasionalisme di Indonesia terbagi dalam beberapa masa sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangannya. Tahap pertama, nasionalisme Indonesia masa penjajahan. Rasa nasionalisme di Indonesia yang muncul pada masa penjajahan sangat dipengaruhi oleh adanya politik etis. Politik etis sendiri melahirkan pendidikan bagi kaum pribumi, sehingga banyak golongan intelektual yang berorientasi untuk maju melawan. Berikut merupakan tahapan munculnya rasa nasionalisme
yang diwarnai dengan organisasi pergerakan. Dalam periode awal ini, gerakan nasionalisme diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki status sosial dan budaya. Organisasi yang muncul pada awal perkembangan ini adalah Budi Utomo, Serikat Dagang Indonesia, Serikat Islam, dan Muhammadiyah. Periode nasionalisme politik. Beberapa organisasi muncul pada periode ini, antara lain Indisepart dan Gerakan Pemuda. Periode radikal. Pada masa periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia ditunjukkan untuk mencapai kemerdekaan. Beberapa organisasi juga bergerak pada masa ini, seperti Perhimpunan Indonesia dan PKI. Dan yang terakhir adalah periode bertahan. Organisasi yang berjalan pada periode ini adalah Perindra, GAPI, Gerindra. Pada periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia lebih bersifat moderat dan penuh pertimbangan. Tahap kedua, nasionalisme Indonesia pada Orde Lama. Orde Lama merupakan masa sesudah proklamasi kemerdekaan hingga lengsernya Presiden Soekarno, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 6 Juli 1959. Presiden Soekarno sendiri menjadi orang yang sangat berpengaruh pada Orde Lama. Tujuan nasionalisme ala Bung Karno adalah membangkitkan rasa percaya diri sebagai bangsa yang besar, yang sanggup menyelesaikan masalahnya sendiri. Tahap ketiga, nasionalisme Indonesia Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto. Orde Baru tersebut berlangsung sekitar tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada masa Orde Baru, pemerintah lebih berusaha menanamkan nasionalisme pada siswa dengan cara memasukkan pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB dalam kurikulum sekolah. Nah, terdapat perbedaan antara PSPB dengan pelajaran sejarah yang sekarang. Pada aspek afektif, dari tujuan pendidikan yang lebih menekankan penghayatan nilai. Oke, tahap terakhir adalah nasionalisme Indonesia pada masa reformasi. Untuk masa reformasi sendiri berlangsung pada tahun 1998 sampai sekarang. Perlunya paham nasionalisme di era reformasi seperti sekarang ini dikarenakan masyarakat Indonesia memiliki tugas untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Sebenarnya bagaimana sih faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya nasionalisme? Baik, mari kita kupas satu persatu. Sebelumnya, ada faktor pengaruh lemahnya nasionalisme. Ada dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang berpengaruh besar dalam perkembangan nasionalisme pada masa kini adalah globalisasi. Perlu kalian ketahui bahwa globalisasi tidak hanya membawa dampak atau efek negatif, tetapi globalisasi juga dapat membawa efek positif. Faktor internal. Faktor internal yang berpengaruh dalam perkembangan nasionalisme Indonesia, salah satunya adalah rasa kedaerahan dan paham bahwa daerahnya lebih baik daripada daerah yang lain. Melihat beberapa faktor di atas, tentunya kita sebagai bangsa Indonesia harus memperkuat rasa nasionalisme agar bangsa ini terus maju dan sejahtera. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.